Selamat datang di ibadah hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Selamat pagi Kak Kris. Ya, selamat pagi Kak. Apa kabar? Luar biasa Kak. Luar biasa. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Luar biasa. Nah adik-adik tetap semangat ya. Sekalipun kita masih di rumah, kita selalu semangat, tidak jenuh-jenuh untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan teruna. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita persiapkan Alkitab kita, Kidung Monebudi, Kidung Jemaat dan juga persembahannya ya adik-adik. Untuk itu kita mau bisa teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mau bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Baik adik-adik, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memulainya dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan bait yang kedua. Berhimpun semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Hari lepas hari kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami datang untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin kami, pimpin ibadah kami ini agar berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 19 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15. Untuk ayat yang ganjil dibacakan oleh adik-adik yang perempuan beserta ayat, dan ayat yang genap akan dibacakan oleh adik-adik yang laki-laki beserta kakak. Dimulai dari adik-adik laki-laki dengan kakak. Mazmur pasal yang 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya, kita akan menyanyikan pujian bersama dari Kidung Jemaat 46, bait yang pertama dan bait yang kelima, Besarkan Anak Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman, kita dengarkan persembahan pujian dari teman kita, Oce Tamburbolo. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Firman-Mu Tuhan, berkata bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu selalu baru setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab
firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, oh, oh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Diana di dalam ibadah persekutuan Karuna. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita akan berdoa. Ya Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ke-7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, firman kita hari ini temanya adalah sola fide, hanya karena iman. Adik-adik, surat Ibrani itu ditulis kepada jemaat yang sudah atau baru percaya di Ibrani. Adik-adik, penulis ini menekankan perbedaan atau titik temu antara kebudayaan Yahudi dengan kekristenan. Karena banyak orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus itu masih menganut tata
bahwa orang Kristen itu hanya diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, seperti yang tertulis di Ibrani 3 ayat 14. Pendapat ini jelas tidak mudah diterima oleh orang Yahudi, karena iman yang selama ini mereka pahami adalah apa yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh iman atau orang Yahudi. Jika penulis Ibrani mengatakan bahwa orang hanya diselamatkan berdasarkan iman kepada Kristus, bagaimana dengan tokoh-tokoh iman yang selama ini mereka teladani? Tokoh-tokoh iman itu sudah ada jauh sebelum Yesus ada. Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa dalam beriman, seseorang mungkin tidak akan pernah melihat bukti dari apa yang diimani. Namun, ia tetap mempercayakan diri dan berkeyakinan kepada apa yang dia imani. Dalam ayat itu dijelaskan juga iman dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Artinya, sesuatu yang kita harapkan bisa jadi merupakan hal yang tidak bisa dilihat, dibuktikan saat ini, namun kita tetap mengharapkan hal itu. Itu adalah tindakan iman. Contoh beriman yang pertama disampaikan di dalam Ibrani ayat 2 yang menyatakan jika kita percaya bahwa alam semesta yang kita lihat sekarang diciptakan oleh Allah, sekalipun sesungguhnya kita tidak pernah melihat bagaimana terjadinya alam semesta itu. Adik-adik, dalam bacaan kita di Ibrani 11 ayat 4 sampai 7 itu diceritakan tentang tindakan-tindakan tokoh dalam perjanjian lama, bagaimana mereka menunjukkan iman mereka kepada Allah. Habel mempersembahkan persembahan yang baik kepada Allah yang tidak dilihatnya. Henok hidup bergaul dengan Allah karena ia percaya bahwa Allah sungguh ada, sekalipun Allah tidak dapat dilihat. Nabi Nuh membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarga, sekalipun tidak ada informasi atau berita bahwa akan ada hujan atau banjir yang besar. Adik-adik, berdasarkan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman itu, terjawablah pertanyaan orang Ibrani tentang nasib tokoh-tokoh iman mereka, yaitu Allah memperhitungkan iman yang terbukti dari tindakan sebagai alasan untuk menyelamatkan, sekalipun mereka tidak mengenal Yesus sama sekali. Penulis juga menekankan di dalam Ibrani bahwa beriman kepada Yesus Kristus membutuhkan tindakan, yaitu mempercayakan diri sekalipun tidak melihat atau bertindak dalam ketaatan sekalipun tidak ada jaminan. Adik-adik, dari bacaan kita ini memang berbicara tentang iman adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa dijelaskan. Tetapi adik-adik, belajar dari ketiga tokoh di atas tadi, kita bisa melihat bahwa iman itu terlihat dari tindakan, dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Adik-adik, tindakan iman orang Kristen lahir dari pemahaman dan keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah. Tindakan iman bukan sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba atau nekat, tetapi tindakan iman datang karena dorongan Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Seperti nyanyian Once tadi, di mana Roh Kudus akan membantu kita, akan memberi kekuatan kepada kita setiap kali kita melangkah di dalam iman, di dalam kehidupan kita. Dan setiap kali kita melangkah, dasar hidup kita adalah iman. Adik-adik, kita belajar dari Daud, di mana dia datang ke medan perang dengan badan yang sangat kecil, bisa melawan Goliat yang begitu besar. Adik-adik, ketika dia datang ke sana, itu adalah karena dorongan Roh Kudus yang hadir dalam dirinya, dipanggil oleh Allah untuk membela bangsa Israel pada masa itu. Walaupun badannya kecil seperti itu, tapi dengan pengalaman hidup, kemampuan dia menggunakan umban yang selama ini
dia lakukan di dalam kehidupan dia dapat mengalahkan Goliat. Jadi adik-adik, ketika kita melangkah di dalam kehidupan kita, kita harus melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Kita melangkah dengan tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan asal melangkah yakin, oh ya Tuhan pasti akan bekerja. Bukan seperti itu adik-adik. Tapi kita bertanya lagi, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah yang kita lakukan itu ada di dalam firman Tuhan? Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran orang tua kita atau kakak-kakak pelayan yang menyatakan bahwa semuanya itu sesuai dengan kehendak atau ajaran Yesus Kristus? Adik-adik, kita sudah mengenal Yesus Kristus begitu lama. Mungkin sejak kecil, ketika kita PA sampai kita terus saat ini, adik-adik sudah mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Bagaimana dengan iman kita kepadanya? Apakah kita sudah punya pengalaman iman yang luar biasa? Atau punya pengalaman-pengalaman iman yang mungkin kita bisa ceritakan ke banyak orang? Seperti dalam perjalanan iman kita, mungkin kita sudah punya pengalaman-pengalaman yang banyak bersama Yesus Kristus yang bisa kita bagikan kepada banyak orang. Dan yang jelas pengalaman iman yang kita rasakan selama ini itu bisa membangun, bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kadiana punya pengalaman waktu masih remaja, waktu itu kelas 3. Ketika di awal kelas 3, orang-orang, teman-teman, semua orang mulai membicarakan akan kuliah di mana. Dan saat itu ada dorongan di hati kakak untuk berdoa. Kakak kepengen kuliah di Pulau Jawa. Setiap malam kakak berdoa, semoga Tuhan membukakan jalan buat kakak agar bisa kuliah di luar Jawa. Puji Tuhan adik-adik, pada tahun berikutnya, bulan Mei ini, kakak ternyata melalui jalur PMDK dipanggil untuk kuliah di IPB. Jadi adik-adik, yang mau kakak sampaikan adalah kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, percayalah, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apa yang menjadi harapanmu, doakan dan bertindaklah. Roh Kudus akan membantu kita agar kita bisa melakukannya dan mencapainya sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu adik-adik, marilah kita belajar dari Habel, Nuh, dan Henokh, di mana mereka membangun iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Rajinlah membaca firman Tuhan, dengarkanlah apa yang disampaikan orang tua yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita belajar dengan tokoh-tokoh iman itu, sehingga iman kita juga bertumbuh dan kita bisa menjadi berkat bagi siapapun. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar itu tertanam dalam hati dan pikiran kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Ikut dikau saja Tuhan. Selamatkan sentosa
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin berdoa untuk Pelkat PT. Tuhan, tolong berkati Pelkat PT agar berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Juga tolong berkati kakak-kakak layan yang mengajarkan firman Tuhan kepada kami, supaya kami bisa lebih dekat mengenal-Mu dan bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga tolong berkati kesehatan kami semua Tuhan, agar kami tidak terkena virus corona. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang berada di surga yang kudus, kami ingin berdoa untuk gereja kami, gereja GPB Yudea, dan pos pelayanan Binong, Bonang, dan Citraraya. Tuhan, berkatilah pendeta-pendeta yang setiap hari Minggu pelayanan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat memberitakan kebenaran tentang diri-Mu melalui Alkitab ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, dan juga berkatilah majelis-majelis diaken dan penatua, pianis dan organis untuk melayani pada hari Minggu ya Tuhan, supaya Engkau dapat melancarkan dan memudahkan segala apa yang dilakukannya atau dikerjakannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pelayanan kategorial kami, PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan kategorial masing-masing. Kami ingin juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka cepat sembuh dan kembali beribadah live streaming ya Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan dalam obat-obatan yang diberikan dokter. Dan juga COVID-19 ya Tuhan, kiranya Engkau mengangkat dari muka bumi ini supaya kami dapat beribadah dan memuliakan nama-Mu di gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini agar semakin maju dan berkembang. Dan berkatilah juga para pemimpin-pemimpin, semoga mereka bisa bekerja dengan baik dan jujur ya Tuhan. Dan Yesus, kami juga ingin mendoakan COVID-19 yang sedang melanda negara kami ya Tuhan. Semoga COVID ini bisa ditemukan vaksinnya ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Berkatilah juga medis-medis yang bekerja di sana ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dan sembuhkanlah juga orang-orang yang terinfeksi virus 19 ini ya Tuhan, agar mereka cepat pulih. Dan kami dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Bapa, berkati mereka di dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berikan mereka kesabaran ya Bapa dalam mendidik kami anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan orang tua hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, di dalam doa syafaat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap adik-adik ya Tuhan, di dalam segala aktivitasnya, baik di rumah maupun dalam studinya ya Bapa. Saat ini berkatilah mereka ya Tuhan, berkati juga mereka ya Tuhan dalam pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan setiap apa yang mereka lakukan dan setiap permasalahan yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, baik adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Baik adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertobat di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan yang cerah ini, kami sudah berkumpul di dalam ibadah hari Minggu Persembahan kali ini, dan kami sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Biar kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat memperluas kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam warta persekutuan teruna. Untuk warta PT minggu ini adalah yang pertama, untuk adik-adik untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan memakai masker jika adik-adik keluar rumah ya. Jika tidak perlu, adik-adik tetap di rumah, dan juga meminum vitamin dan makanan-makanan yang bergizi ya adik-adik. Untuk yang kedua, untuk adik-adik dihimbaukan untuk mengisi presensi yang ada di bawah video ini untuk absensinya. Lalu yang ketiga, tetap ada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna melalui online. Ditunggu minggu depan ya adik-adik. Itu saja warta PT minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346, bait 1 dan 2, Tuhan Allah beserta engkau. Kasih Kristus mengawali, Tuhan
Bapa yang berkata di dalam surga, Bapa yang makasih, kami ucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Biarlah ya Bapa puji-pujian yang kami persembahkan hanya untuk mulia nama-Mu dan firman yang kami dengar boleh kami pakai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah hidup kita. Dah.